Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat hari Minggu, kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali bergabung dalam ibadah online bersama kami. Gereja Every Nation ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Kita mengucap syukur untuk hari ini, kita kembali lagi dalam ibadah minggu kita. Kita percaya bahwa Allah setia menyertai kita, menuntun kita dan memulihkan kita. Tak ada ketakutan dalam Tuhan, amin. Karena kita percaya Dia telah menang atas segala-galanya. Dan saat ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Mari kita berikan yang terbaik hanya bagi Dia. Mari kita memuliakan Tuhan. Thank you Lord. Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Kasih-Mu besar bagi kami Bapa. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
Terlalu besar pengorbananmu Tuhan. Terlalu besar cintamu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami rasakan Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Bapa. Dalam hidup kami. Dalam setiap yang kami lalui Tuhan. Dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Masalah kami Tuhan, sakit kami. Engkau Allah yang beserta dengan kami. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Kami merasakan itu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Tak bisa kami ukur Tuhan. bagiku. Terlalu besar. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Nyatakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Yes Lord. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Mari nyatakan sekali lagi, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Yes. Thank you Lord. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan? Segala yang kami lakukan Bapa, tak sedikit pun menandingi kasih Engkau Tuhan. Sebab kasih Engkau terlalu besar bagi hidup kami. Segala berkat yang kami terima Tuhan, terlalu besar Engkau memberinya Bapa. We thank you Lord Jesus. Kau Allah yang setia.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Yes Lord, kami berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Engkau, untuk segala kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur akan Engkau Tuhan. Tak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Kemanapun kami pergi Tuhan, tak ada yang sama seperti Engkau Bapa. Kemanapun kami mencari Bapa, tak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan, Allah kami, Bapa kami, yang memerintah dalam hidup kami, dalam hati kami, seumur hidup kami Bapa. Kami percaya akan Engkau Tuhan. We thank you Lord Jesus. We thank you Lord Jesus. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Dan biarlah hanya milik Engkau, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Saya percaya kita dalam keadaan yang baik, sehat dalam perlindungan Tuhan. Dan kita sama-sama sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita menyembah, beribadah kepada Tuhan meskipun masih di rumah masing-masing. Tapi tidak mengurangi rasa hikmatnya. Bagaimana kita bisa menikmati hadirat Tuhan, pujian kita naikkan dengan segenap hati kita. Bahwa memang Tuhan begitu hebat, kasih-Nya sungguh tidak ada taranya bagi kita semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita ada di dalam seri yang baru. Kita sama-sama akan belajar mengenai gereja atau jemaat dari kitab Efesus khususnya. Dan kita semua adalah sebagai jemaat, kita hidup sebagai anggota jemaat. Namun kita perlu mengerti lebih lagi apa itu gereja, rancangan Allah untuk gereja, identitas kita sebagai gereja, supaya kita bisa hidup sesuai dengan identitas kita itu. Jadi bersemangat, ini adalah firman Tuhan yang luar biasa untuk kita semuanya, untuk kita mengerti rancangan Tuhan yang luar biasa untuk Kristus dan gerejanya. Jadi sebelum kita memulai seri pertama kita pada hari ini, kita mau minta pertolongan dari Tuhan supaya kita bisa memahami firman-Nya. Mari kita berdoa dulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami bisa datang beribadah kepadamu. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, belajar daripada firman-Mu. Dan kiranya Engkau berkenan untuk menyatakan rahasia-Mu, menyatakan rancangan-Mu, kehendak-Mu kepada kami semuanya sebagai jemaat-Mu. Roh Kudus menolong baik pembicara maupun kami yang mendengarkan, supaya kami bisa memahami firman Engkau
Dan dengan demikian pikiran kami boleh berubah dan kami boleh bertindak sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolonglah kami Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai seri firman Tuhan kita pada hari ini. Kita namakan Church Illustrated. Ya, gereja itu diilustrasikan. Kita sama-sama akan belajar mengenai gereja dari kitab Efesus. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Jemaat sebagai satu jemaat ini, Rasul Paulus menyatakan kepada mereka siapa mereka sebagai gereja dan bagaimana mereka harus hidup sesuai dengan identitas itu. Jadi mari sama-sama kita akan mulai membaca dari Efesus pasal 1 hari ini. Efesus pasal 1, Bapak Ibu boleh melihat di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, atau bisa juga melalui layar handphone atau komputer atau televisi Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 1 kita akan membaca ayat 15 sampai 23. Walaupun kita akan belajar dari keseluruhan pasal 1. Baik, sama-sama kita akan membacanya. Efesus 1 mulai ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Baik Bapak Ibu, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus menulis dan menyebut bahwa jemaat adalah kepenuhan Dia. Nah, apa sebenarnya jemaat ini? Dalam bahasa Yunaninya, Perjanjian Baru, ini eklesia. Ini ada begitu banyak event atau hal-hal yang mengandung arti eklesia. Orang berkumpul, itu adalah sebuah eklesia. Ya. Dan apa sebenarnya arti dari jemaat ini? Tentu saja tidak bisa digambarkan hanya dalam satu kata atau satu kalimat atau dalam satu sisi. Tetapi ada begitu banyak sisi untuk bisa melihat apa sebenarnya arti daripada jemaat atau gereja ini. Karena jemaat ini adalah sebuah rancangan Tuhan yang spesial. Ya, yang khusus yang Tuhan bangun, sebuah institusi yang begitu mahal harganya untuk Tuhan bayar, untuk Tuhan adakan. Dan karena itu ini bukan hal yang sederhana, namun ini begitu hebat, begitu mulia rancangan Tuhan terhadap gereja. Karena itu di dalam Alkitab dan khususnya di dalam surat Efesus kita akan melihat beberapa ilustrasi yang dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan kepada kita apa itu jemaat. Dan mari kita akan mulai hari ini dengan ilustrasi yang pertama atau gambaran yang pertama tentang gereja.
yaitu tubuh Kristus. Seperti yang kita baca tadi di ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan dalam segala sesuatu. Apa yang baru kita baca? Sebuah gambaran tentang jemaat, bahwa jemaat adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Di dalam surat Efesus ini ada sedikit perbedaan dengan surat di Korintus, ketika Rasul Paulus mengatakan jemaat ya sebagai tubuh Kristus juga, satu sama lain kita adalah anggota, ada yang sebagai mata, ada yang sebagai telinga. Dan di dalam Efesus pasal 1 yang kita baca ini dikatakan Kristus adalah kepala dari jemaat, bukan berarti bahwa Kristus adalah salah satu bagian dari jemaat seperti kita menjadi salah satu bagian dari jemaat. Tapi apa yang dimaksud dengan Kristus sebagai kepala? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai itu dan apa implikasinya bagi kita sebagai tubuh Kristus. Ya. Kristus adalah kepala jemaat. Yang pertama, apa maksud dari Kristus adalah kepala jemaat? Adalah bahwa Kristus adalah pencipta jemaat. Asal mula dari jemaat ini berasal dari Kristus. Keberadaan jemaat ini berhutang kepada Kristus. Kristuslah yang mengadakan jemaat. Kalau kita maju sedikit ke Efesus 2 ayat 15, di situ Rasul Paulus menulis, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Untuk menciptakan keduanya, yang dia maksud oleh Rasul Paulus adalah orang Yahudi dan non-Yahudi, artinya semua manusia disatukan ya menjadi satu manusia baru, menjadi satu tubuh Kristus. Ini adalah pekerjaan dari Kristus dengan kematiannya, dengan apa yang dia lakukan ketika dia datang menjadi manusia dan kemudian taat kepada Allah Bapa dan bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita, untuk menggantikan kita di sana, untuk menjadi penebus bagi kita dan kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga. Apa yang dia lakukan itu adalah menghasilkan satu manusia baru. Satu manusia, atau kita bisa katakan istilah kita hari ini adalah satu tubuh Kristus. Jadi kita lihat bahwa jemaat yang adalah tubuh Kristus atau Kristus sebagai kepala jemaat berarti Kristuslah yang menciptakan jemaat. Pekerjaannya lah yang membuat jemaat ini ada. Di Matius 16 ayat 18 Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi Tuhan sendiri, Yesus Kristus sendirilah yang mendirikan jemaatnya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini suatu gambaran yang luar biasa. Bahwa jemaat ini adalah satu institusi khusus yang dibangun oleh Tuhan Yesus sendiri, yang diciptakan oleh Kristus sendiri, yang didirikan oleh Dia sendiri, dan ini ada sebuah jemaat yang kita lihat penuh kuasa. Alam maut tidak menguasainya. Kenapa? Karena Kristus adalah kepalanya. Nah, kita akan melihat selanjutnya apa yang dimaksud Kristus sebagai kepala jemaat. Bukan hanya dia pencipta, tapi yang kedua adalah bahwa dia adalah penguasa jemaat. Ayat 22 tadi kembali kita baca, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Lihat, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Artinya apa? Artinya Kristus memiliki otoritas atas segala sesuatu. Dia yang paling tinggi atas segala sesuatu, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Jadi kita bisa lihat bahwa apa yang dimaksud dengan kepala di sini artinya bahwa Kristus adalah yang berotoritas, dialah yang berkuasa, yang memerintah di dalam jemaat. Dan Kristus ketika dia menjadi penguasa atas jemaat itu bukan berarti dia hanya seorang tiran ya,
yang memberikan kita tirani, yang mengekang kita, yang menebarkan ketakutan kepada orang yang diperintahnya. Bukan. Kalau kita membaca dalam Efesus yang sama, bahwa dia sebagai penguasa, dia sebagai kepala dari gereja, dia bukan berkuasa atau memerintah untuk mengeksploitasi jemaat, tapi sebaliknya. Di Efesus 5 ayat 29 dikatakan bahwa sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Wow, kalau kita lihat Kristus sebagai kepalanya kita, dan kita baca tadi siapa Kristus ini, dia adalah kepala dari segala sesuatu. Dia yang punya otoritas yang tertinggi di atas segala sesuatu. Karena itu kita sebagai jemaat, kalau Kristus yang adalah kepala kita, dan dia adalah kepala dari segala sesuatu, yang berkuasa atas segala sesuatu, betapa amannya kita. Kita tidak perlu takut kepada apapun juga. Kita tidak perlu takut kepada roh-roh jahat. Karena Kristus adalah kepala dari segala sesuatu. Ya. Dikatakan di ayat 20 tadi, yang dikerjakannya, yang Allah Bapa kerjakan di dalam Kristus. Kuasa yang bekerja dalam Kristus. Dengan membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Wow, kita lihat ini kekuasaannya Kristus. Berkuasa jauh di atas apapun yang bisa disebut. Segala sesuatu yang dikatakan sebagai ciptaan. Kristus jauh di atas segala sesuatu. Karena itu kita sebagai tubuhnya, sebagai jemaatnya, kalau Kristus adalah penguasa kita, dia yang memelihara kita, yang memerintah kita, yang merawat kita, tidak ada yang perlu kita takutkan. Apapun itu. Saudara tidak perlu takut dengan roh jahat. Saudara tidak perlu takut dengan orang jahat. Saudara tidak perlu takut dengan kematian bahkan. Kenapa? Karena Kristus berkuasa atas semua itu. Dia jauh lebih tinggi dari semuanya itu. Dan kalau dia yang jauh berkuasa atas semuanya, dan dia adalah kepala kita, betapa amannya kita. Yang ketiga, kalau kita lihat apa makna Kristus sebagai kepala jemaat, adalah bahwa dia adalah perwakilan jemaat. Dia adalah perwakilan kita. Kembali kita baca ya di ayat 22 dan 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat adalah kepenuhan Kristus. Di sini kita bisa lihat Kristus adalah perwakilan kita. Dan tentu saja sebaliknya kita juga sekarang adalah tubuhnya, adalah perwakilannya di dunia ini. Tapi mari kita menekankan dulu Kristusnya sebagai kepala. Bahwa dia adalah perwakilan kita. Ya, istilah kepala ini adalah bukan hanya masalah fisik ya. Diperlihatkan bahwa Kristus seperti kepala fisik dan kita tubuh secara fisik. Tapi berbicara tentang kepala. Kepala kita sudah bicara tadi, itu adalah sebuah penguasa, tapi juga sebuah perwakilan. Di zaman dahulu raja-raja yang menjadi kepala dari kerajaan itu, mereka bertindak sebagai perwakilan dari kerajaannya. Kita misalnya lihat contohnya Daud. Ya, dia memang waktu dia bertarung melawan Goliat, dia belum menjadi raja. Harusnya Saul yang raja Israel yang harusnya bertarung melawan Goliat. Tapi karena semua bangsa Israel takut, Daudlah yang maju untuk mewakili bangsa Israel. Dan memang dia adalah rajanya Israel pada waktu itu. Dan Kristus sebagai kepala jemaat, berarti dia juga yang mewakili kita. Dan kalau Kristus mewakili kita, apa hebatnya? Saudara, status kita di hadapan Allah, Kristuslah yang mewakili kita. Kalau Allah mau melihat jemaat, seperti apa jemaat ini? Apakah jemaat ini baik? Apakah jemaat ini tidak bercacat? Apakah jemaat ini indah? Apakah jemaat ini berkenan kepadanya?
Dia melihat kepada Kristus sebagai perwakilan kita. Nah, kalau bukan Kristus yang menjadi perwakilan kita, mah celakalah kita. Karena Tuhan akan melihat kita dan kita begitu banyak kelemahan, kita begitu banyak kekurangan, begitu banyak dosa, begitu banyak kotoran. Tapi karena Kristus adalah perwakilan kita, Kristus adalah perwakilan jemaat, maka Allah Bapa melihat jemaat, tidak bercacat. Dia bersuka cita atas kita. Dia berkenan atas kita. Karena dia melihat kepada Kristus sebagai kepalanya kita. Sebagai perwakilan dari kita. Dan kita sebagai perwakilan Kristus, kita akan membicarakan hal itu di lain kesempatan. Tapi saat ini kita mau berfokus kepada kebenaran bahwa Kristus adalah kepala dari jemaat. Dan sebagai kepala berarti dia adalah pencipta dari jemaat, dia adalah penguasa dari jemaat, dan dia adalah perwakilan dari jemaat. Dan kalau dia adalah perwakilan kita, maka kita jemaat sebagai tubuh Kristus. Itu berarti jemaat berada di dalam Kristus. Kita berada di dalam Kristus. Karena Kristuslah kepala. Dialah yang mewakili kita keseluruhan. Kita ada di dalam Dia. Kita bersatu dengan Kristus sebagai tubuhnya. Kristus kepala atas kita, berarti kita satu dengan Dia. Kita adalah bagian dari Kristus. Dan ini kita sebagai satu manusia baru. Kita, Kristus dan kita yang ada di dalam Dia. Allah Bapa melihat kita sebagai satu manusia baru. Dulu Adam adalah kepala dari seluruh umat manusia. Manusia atau kemanusiaan, satu manusia lama yang dikepalai oleh Adam telah jatuh ke dalam dosa. Dan karena itu maut berkuasa atas dia. Kristus datang sebagai Adam yang kedua untuk menjadi perwakilan kita, menjadi kepala dari manusia baru ini. Dan kalau dia adalah kepala kita, kita bersatu dengan dia, maka kita mendapat bagian juga di dalam kemuliaan Kristus. Nah, tadi kita sudah melihat Kristus sebagai kepala, dan sekarang kita akan lihat kalau kita adalah tubuhnya, berarti kita ada bagian dari dia. Kita juga mendapat bagian di dalam kemuliaannya, kehebatannya sebagai kepala kita. Ingat, dia adalah perwakilan kita, berarti kita akan terhitung sebagai dia. Kita mendapatkan kemuliaan juga dari dia. Sebagaimana mulianya kepala kita, kita juga mendapat bagian di situ. Sebagaimana orang Israel ketika mereka ketakutan menghadapi Goliat, tetapi Daud sebagai perwakilan mereka memenangkan pertempuran itu dengan Goliat, dan orang Israel pun mendapat bagian di dalam kemenangan itu. Itu hal yang sama terjadi pada kita. Kristus dengan segala kemuliaannya itu juga adalah bagian kita. Kita mendapat bagian di situ. Nah, mari kita lihat hebatnya bagian kita ini, kemuliaan yang di mana kita mendapat bagian di dalam Kristus itu. Apa hebat, apa kemuliaannya itu di ayat yang baru kita baca tadi. Bahwa yang pertama kita akan lihat betapa kaya warisannya kepada jemaat. Ya, di ayat 18 dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudusnya. Wow, betapa kayanya warisan jemaat. Karena kita ada di dalam Kristus. Karena kita mendapat bagian di dalam Kristus. Nah, mari kita lihat sedikit apa kekayaan itu ya, supaya kita semakin berbunga-bunga, supaya semakin kita bisa bersuka cita dan kita tahu apa bagian kita. Ayat 3 Efesus 1 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Ini kekayaan kita di dalam Kristus, segala berkat rohani di dalam sorga. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang dimaksud dengan segala? Wow, segala berkat rohani dalam sorga. Mari kita breakdown sedikit ya. Yang pertama ayat 4 mengatakan itu adalah bahwa kita kudus dan tidak bercacat. Kekayaan kita, kekayaan kemuliaan kita
Ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Wow, ini dia. Bayangkan Bapak Ibu, kita tidak bercacat di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Allah yang Maha Tahu, yang bisa melihat keseluruhan diri kita. Allah yang sempurna ini, yang punya standar yang sempurna, yang tinggi, melihat kita tidak bercacat. Wow, itu dia kekayaan kita. Dan kenapa bisa demikian? Karena kita dalam Kristus. Kristus tidak bercacat, jadi kita juga dilihat oleh Allah tidak bercacat. Yang kedua, lihat apalagi kekayaan warisan kita adalah adopsi. Kita diangkat sebagai anak. Ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kehendak-Nya. Kita disebut anak Allah. Kita punya status seperti Kristus yang adalah anak Allah. Kita juga diangkat sebagai anak Allah karena kita ada di dalam Dia. Lagi-lagi di dalam Kristus kita adalah anak Allah. Wow, saudara, apa yang lebih membanggakan, status yang lebih membanggakan daripada bahwa kita adalah anak Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas segala sesuatu. Kita adalah anaknya. Saudara, mungkin ada yang tidak begitu bangga dengan keluarganya, yang mungkin keluarganya bukan sesuatu yang menjanjikan barangkali. Saudara, jangan berkecil hati. Kalau saudara dalam Kristus, kekayaan kita, kemuliaan kita adalah bahwa kita diangkat anak oleh Allah. Dan ketiga, apalagi yang kita dapatkan, ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita memperoleh penebusan, pengampunan dosa. Saudara, kemiskinan rohani kita, ya, kebangkrutan moral kita. Tetapi ketika kita dalam Kristus, Kristus memberikan kekayaannya kepada kita, kebenarannya kepada kita, sehingga dosa kita diampuni. Itu seperti hutang, ya, kita yang miskin, yang berhutang banyak, tidak sanggup untuk membayar hutang-hutang kita, sehingga kita terjual seperti budak. Tapi kemudian kita ditebus, dibayar hutang-hutang kita, dan diberikan kekayaan kebenaran Kristus kepada kita. Wow, ini dia kekayaan kita, pengampunan dosa. Tidak satu orang pun yang bisa membayar dosa itu, cukup kaya untuk membayar dosa-dosanya. Hanya Kristus yang bisa membayar dengan darahnya yang mahal. Dan kalau kita dalam Kristus, kita ada bagian dari tubuh Kristus, bagian dari Kristus, maka kita memperoleh pengampunan dosa ini. Dan ayat ke-8, kekayaan itu adalah hikmat dan pengertian yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dan semuanya ini kita bisa simpulkan, ayat 11 dikatakan, aku katakan dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, warisan. Wow, kita adalah ahli warisnya Allah. Dan saudara tahu betapa kayanya Allah yang berkuasa atas seluruh jagat raya. Dan kita adalah anaknya, kita adalah ahli warisnya. Wow, itu kekayaan kita. Dan bukan hanya kekayaan. Yang kedua, kita bisa bayangkan atau kita bisa pikirkan, kita bisa pahami kuasa yang bekerja di dalam jemaat, di dalam kita. Betapa hebat kuasa yang bekerja dalam kita, kuasa Allah. Ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Nah, kita lihat apa itu deskripsi dari kuasa yang bekerja dalam kita. Ya, betapa hebat kuasa itu. Kuasa yang bagaimana itu? Yang pertama ada kuasa yang membangkitkan Kristus. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Bayangkan, tidak ada kekuatan apapun yang bisa membangkitkan orang mati. Kuasa yang terhebat, kuasa yang paling hebat adalah
membangkitkan orang mati, memberikan hidup yang kekal. Dan saudara tahu, kuasa ini bekerja di dalam jemaat. Sama seperti kuasa itu bekerja dalam Kristus. Kristus memang mati ketika dia datang sebagai manusia, mati menanggung dosa kita. Namun dia dibangkitkan, kuasa kebangkitan bekerja dalam dia, dan kuasa kebangkitan itu bekerja dalam kita. Jadi kita tidak perlu takut apapun. Seburuk apapun keadaan kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang paling buruk adalah kita mati, tapi kuasa kebangkitan menghidupkan kita kembali, memberikan kita hidup yang kekal. Jadi tidak perlu kita takut kepada apapun lagi. Dan kemudian yang kedua, kuasa itu bukan hanya membangkitkan Kristus, tapi kuasa itu juga meninggikan Kristus. Ayat 20, dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kerajaan dan kekuasaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Wow, ini kuasa yang hebat, bukan hanya membangkitkan Kristus, tapi Kristus kemudian ditinggikan naik ke sorga, jauh lebih tinggi dari apapun yang bisa disebut. Dan kuasa itu bekerja juga di dalam jemaat. Dan yang ketiga, kuasa itu menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Kuasa yang menaklukkan segala sesuatu. Ini kemahakuasaan yang menaklukkan segala sesuatu. Lihat, kuasa itu bekerja dalam jemaat. Tidak ada satupun yang tidak bisa ditaklukkan oleh kuasa itu. Dan bayangkan kalau kuasa itu bekerja dalam jemaat, betapa hebatnya kuasa bekerja dalam kita. Karena itu kita tidak perlu takut. Jangan kita merasa minder, rasa sepertinya kita tidak punya harapan apa-apa, kita tidak bisa bersuka cita, kita hidup di dalam frustrasi ataupun di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Saudara, tidak demikian. Apa yang kita baca tentang kita sebagai jemaat yang adalah tubuh Kristus, Kristus adalah kepala kita. Wow, kita punya bagian yang luar biasa yang di dalam Kristus. Dan siapa yang dimaksud dengan jemaat di sini? Apakah kita adalah bagian dari tubuh Kristus ini? Apa kita bagian dari jemaatnya yang mendapat bagian dalam kemuliaan itu? Siapa yang termasuk di dalam jemaat ini? Tadi kita baca di ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Itulah jemaat. Mereka yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi sesamanya, saling mengasihi satu sama lain sebagai jemaatnya. Itulah jemaat. Kalau saudara percaya kepada Kristus dan saudara mengasihi saudara-saudara yang percaya kepada Kristus, saudara adalah bagian dari jemaat. Dan kalau saudara bagian dari tubuh Kristus, Kristus adalah kepala saudara. Dan kita mendapat bagian di dalam kemuliaannya. Dan kalau saudara belum percaya kepada Kristus, maukah saudara percaya kepadanya hari ini? Supaya saudara lihat hebatnya kalau kita ada dalam Kristus. Saudara ingin ada dalam Kristus. Saudara tidak perlu susah-susah membayar banyak hal. Saudara tidak perlu menghukum diri saudara dulu atas segala dosa saudara. Tidak sama sekali. Saudara hanya perlu percaya kepada Kristus, menerima dia. Bahwa dia adalah kepala kita, dia adalah perwakilan kita, juru selamat kita, Tuhan kita yang berkuasa atas kita. Dan saudara, kita menjadi tubuhnya. Wow, luar biasa kalau kita mengerti rancangan Tuhan kepada kita jemaatnya. Ini semua sudah dalam pikiran Allah sebelum dunia dijadikan. Dan kalau saudara saat ini percaya kepada Kristus, saudara sudah dipikirkan oleh Tuhan sejak kekekalan. Dan ayat yang kita baca tadi luar biasa, bahwa Kristus diberikan kepada kita sebagai kepala. Ini bukanlah sebuah teror seperti Kristus adalah kepala bagi semua orang. Bagi musuh-musuh Kristus adalah sebuah teror karena Kristus berkuasa atas mereka semuanya dan mereka menentang Kristus. Tetapi bagi kita yang percaya, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Kristus diberikan kepada kita
Artinya sebagai kepala dia adalah di pihak kita. Dan kalau dia di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Kita mendapat bagian di dalam kemuliaannya, dalam kekayaannya, dalam kuasanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk rancangan-Mu yang begitu luar biasa untuk kami, orang-orang berdosa. Namun di dalam rancangan-Mu, dalam pikiran-Mu, Engkau sudah memilih kami sebelum dunia dijadikan untuk kami ada di dalam Kristus. Supaya kami menjadi bagian dari Kristus. Supaya Kristus menjadi kepala kami. Dan dengan demikian kami mendapatkan kehidupan kami dari Kristus. Kami mendapatkan keberadaan kami dari Kristus. Perlindungan kami dari Kristus. Kekayaan kami dari Kristus, kemuliaan kami dari Kristus, status kami, identitas kami di dalam Kristus. Dan terima kasih Tuhan, luar biasa. Anugerah-Mu begitu besar Tuhan. Betapa kayanya anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami yang berdosa ini boleh menjadi bagian dari Kristus dan mendapat bagian di dalam kemuliaan yang begitu hebat itu Tuhan. Biar ini semuanya masuk dalam hati kami Tuhan. Roh Kudus buka pikiran kami. Setiap kami yang mendengar ini supaya kami tahu betapa hebatnya pengharapan kami, betapa kayanya bagian kami, dan betapa hebat kuasa yang bekerja di dalam kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama melakukan perjamuan kudus. Kita mengingat ini adalah perbuatan Tuhan yang luar biasa. Jadi dalam perjamuan kudus ini bukan sekedar ritual. Ya, dan saudara mungkin di rumah saudara berpikir tidak ada anggur, tidak ada roti, itu bukan esensinya. Tapi esensinya adalah bahwa ini adalah tradisi yang dipercayakan oleh Kristus turun-temurun kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk kita mengingat pekerjaannya. Bahwa sebelum dia melakukan puncak pekerjaannya, yaitu memberikan dirinya sebagai korban penebusan bagi kita. Sebelum dia menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib, dia melakukan perjamuan ini bersama murid-muridnya. Dan dia mengatakan bahwa dia ingin melakukan ini. Dan kemudian dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dan juga demikian juga dia melakukan dengan cawan itu. Dan dia mengatakan bahwa cawan ini adalah darah perjanjian baru. Ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya. Saudara, karena pekerjaannya itu ada kita jemaat. Oleh karena kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya dari antara orang mati, dia mendirikan gerejanya, jemaatnya, yaitu kita. Ini adalah harga yang mahal yang dia bayar untuk menciptakan kita menjadi satu manusia baru. Untuk menjadikan kita tubuhnya, bagian dari dirinya. Supaya dia menjadi kepala kita. Dia menjadi Allah kita, kita menjadi umatnya. Supaya dosa-dosa kita diampuni. Dan inilah yang mau kita ingat di dalam perjamuan kudus ini. Wow, betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Dan betapa hebat pekerjaan yang pada kita. Betapa mahal harga yang dia harus bayar. Untuk menjadikan kita tubuhnya, jemaatnya, bagian dari dirinya. Jadi mari Bapak Ibu silakan persiapkan perjamuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, bersekutu. Kita bayangkan bahwa kita duduk satu meja bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita siapkan perjamuan ini bersama-sama.
Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing on my sin and shame. In love you came and give amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven's crucified. What is the Lamb? What is the Lamb? Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing on my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord.
Ya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat ini untuk mengingat perbuatanmu yang begitu besar bagi kami, untuk mengadakan kami, menciptakan kami jemaatmu. Dengan engkau memberikan dirimu mati di atas kayu salib. Dan sebelum engkau menyerahkan dirimu, engkau melakukan perjamuan bersama murid-murid. Pada malam sebelum engkau diserahkan, engkau mengambil roti, engkau memecah-mecahkannya, mengucap syukur atasnya. Engkau berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tuhan, terima kasih untuk tubuhmu yang kau serahkan bagi kami, untuk menjadikan kami milikmu, menjadikan kami bagian daripadamu. Kami orang-orang berdosa yang tidak punya apa-apa, yang tidak bisa memberikan apapun bagimu. Namun karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau membayar harga yang mahal untuk menjadikan kami tubuh-Mu sendiri, bagian dari diri-Mu sendiri. Engkau menjadi kepala bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akui hanya karena pengorbanan-Mu saja, kematian-Mu di atas kayu salib, tubuh-Mu yang Kau serahkan untuk memikul segala pelanggaran kami, segala hukuman yang harusnya jatuh ke atas kami orang berdosa. Hanya itulah yang membuat kami menjadi bagian dari tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita makan bersama. Engkau juga mengambil cawan sesudah makan dan Kau berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang Kau tumpahkan bagi kami, untuk mengikat kami dengan perjanjian kekal, supaya Engkau menjadi Allah kami, kami menjadi umat-Mu. Supaya dosa-dosa kami semuanya dihapuskan, tidak diingat-ingat lagi. Dan kami benar di hadapan Engkau. Kami diangkat menjadi anak-Mu. Engkau bersuka cita atas kami. Engkau bergirang untuk berbuat baik kepada kami. Engkau menanam, menumbuhkan kami. Dengan segenap hati-Mu, dengan segenap jiwa-Mu. Engkau merubah kami, menaruh takut akan Engkau dalam hati kami, sehingga kami pun tidak lari daripada-Mu Tuhan. Kau menulis hukum-hukum-Mu dalam hati kami, sehingga kami pun tidak mengingkari perjanjian ini. Semuanya hanya karena darah-Mu yang mahal yang Kau curahkan untuk mengikat kami dengan perjanjian kekal ini. Kami akui Tuhan, hanya pengorbanan-Mu, hanya kematian-Mu saja yang memateraikan perjanjian baru ini. Bukan karena kami layak Tuhan, bukan karena kami orang-orang baik, namun semata-mata karena kasih-Mu yang berkorban bagi kami, menjadikan kami tidak bercacat di hadapan Engkau. Sekali lagi terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Mari kita minum bersama. I am lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb.
Engkau layak Tuhan, anak domba Allah yang disembelih bagi kami, yang mati bagi kami untuk menjadikan kami tubuhnya, untuk menjadikan kami bagian dari dirinya, anak domba Allah. Engkau layak, Engkau yang lebih tinggi dari apapun juga, jauh lebih tinggi dari segala sesuatu. Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu, yang jauh lebih mulia atas segala sesuatu. Engkau layak untuk menerima segala kuasa, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi persembahan kepada Tuhan pada saat ini. Dan sebagaimana kita tahu identitas kita sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, betapa kayanya bagian yang ditentukan untuk kita, betapa hebat kuasa yang bekerja dalam kita. Karena itu kita mau mengekspresikan itu dalam hidup kita di dunia ini. Kita mewakili Kristus sebagai tubuhnya di dunia ini. Bahwa kita tahu Kristus begitu kaya, kaya dengan kemurahan, kaya dengan anugerah. Dan dia bermurah hati kepada orang-orang berdosa. Dia menyelamatkan mereka, berkorban bagi mereka, menebus dosa-dosa orang berdosa. Dan kita juga mau menjadi wakil Kristus di dunia ini. Kita mau menolong orang-orang. Kita mau menyampaikan kabar baik yang sudah dilakukan oleh Kristus ini kepada semua orang. Dan mari kita bisa mendukung semuanya ini dengan memberikan persembahan kita dalam bentuk uang. Ini semuanya bisa dipakai untuk menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa yang belum mengenal Kristus. Kiranya mereka bisa mendengar berita Injil ini. Dan khusus bagi orang-orang yang mungkin secara fisik lemah, miskin, ataupun keterbatasan di dalam fisik mereka, kita mau memberikan persembahan khusus yang saudara bisa transfer ke rekening khusus Social Responsibility yang ada di dalam layar kaca. Bapak Ibu Saudara bisa lihat, dan bila Bapak Ibu ingin memberikan persembahan khusus untuk mereka, orang-orang miskin, orang-orang cacat, untuk meringankan beban mereka, mari kita berikan persembahan di rekening khusus tersebut, dan semuanya akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Mari sama-sama kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberkati kami dengan segala berkat di dalam sorga, dan berkat jasmani, keuangan pun Engkau berikan kepada kami. Kami memperoleh lebih dari yang kami butuhkan, dan kami mau mempersembahkan kepadamu saja. Dan kiranya persembahan ini boleh membuat semua orang mengenal Engkau Allah yang kaya dengan kasih karunia, Allah yang begitu mulia, yang menyelamatkan orang-orang lemah, orang-orang berdosa. Tuhan, kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Engkau, dan Engkau memberkatinya. Biar kemuliaan Engkau nyata atas seluruh bumi. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus. Amin.